Gila, musuhnya makin banyak. Cina malah kembali kirim 12 jet tempur ke Selat Taiwan. Cina telah terlibat persekutuan dengan banyak negara, salah satunya dengan negara Asia Tenggara, Taiwan dan Amerika Serikat. Klaim sepihak Cina atas kedaulatan di Laut Cina Selatan masih belum menemui titik terang. Negara-negara kecil mengecam tindakan Cina. Sementara Amerika Serikat menyokong dukungan untuk mereka yang melawan Cina, menyebutkan klaim-klaim yang dilakukan Cina tidak berdasar. Di Laut Cina Selatan, Cina gencar melakukan latihan militer dan bahkan meluncurkan rudal balistik yang meningkatkan ketegangan. Sementara Taiwan, sebuah kepulauan di dekat daratan Tiongkok, telah menuduh pesawat Angkatan Udara Cina terbang ke zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS pada banyak kesempatan. Dilansir dari express.co.uk, Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan, pada satu kesempatan sebanyak 18 pesawat termasuk 12 jet tempur melintasi garis tengah Selat Taiwan. Sebagai tanggapan, Angkatan Udara Taiwan sendiri mengacak pesawat tempur dan menggunakan sistem rudal untuk memantau aktivitas tersebut. Sementara itu, selain karena Amerika Serikat telah menjamin kebebasan navigasi di perairan Asia selama beberapa dekade, Amerika Serikat juga sangat terlibat karena persahabatannya yang erat dengan Taiwan. Ikatan yang telah membuat pejabat tinggi Amerika Serikat mengunjungi pulau itu 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Di masa pemerintahan Trump saja, diperkirakan Amerika Serikat telah menjual 7 kesepakatan senjata ke Taiwan, senilai lebih dari 13 miliar US dollar. Seolah tak cukup dengan berbagai aksinya di medan tempur, dilaporkan bahwa Cina juga menggunakan video propaganda. Melansir express.co.uk, ketegangan Laut Cina Selatan terus meningkat karena Beijing terus merilis video propaganda melalui jejaring sosial Weibo milik negara. Video propaganda yang muncul di aplikasi media sosial Tiongkok menggambarkan situasi militer yang intens. Salah satunya menjadi berita utama bulan lalu setelah menunjukkan rudal menghantam pangkalan militer yang menurut para analis sangat mirip dengan fasilitas di Amerika Serikat di Guam. Pemirsa yang bermata tajam kemudian mencatat beberapa adegan yang tampaknya diambil dari film blockbuster Hollywood seperti The Hurt Locker dan Transformers: Revenge of the Fallen. Yang lainnya menunjukkan tentara Tiongkok berlari melalui hutan. Analis Beijing Stephen Le Meyers menggambarkan video tersebut sebagai tidak menyenangkan, yang mengklaim menteri semacam itu dapat memicu tindakan lebih lanjut. Le Meyers memperingatkan di New York Times minggu ini, lebih banyak pemboman yang akan datang dari Cina terkait video propagandanya. Sementara mantan pejabat Pentagon Joseph Nye bahkan telah memperingatkan hubungan Amerika Serikat-Cina berada di titik terendah dalam 50 tahun. Cina telah menjadi titik fokus bagi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang saat ini berada di Jepang untuk membahas masalah mendesak di kawasan Indo-Pasifik, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Akhir bulan lalu, Pompeo berada di Vatikan untuk membahas kebebasan beragama dengan para pemimpin gereja. Di sana, dia menyebut Cina sebagai semakin represif. Tidak ada kebebasan beragama yang diserang lebih dari yang ada di Cina saat ini.
Dan beberapa hari lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan yang mengutuk penangkapan lebih dari 80 pengunjuk rasa Hong Kong pada awal bulan ini. Morgan Ortagus, juru bicara departemen, berkata, dengan menekan opini publik yang damai, pemerintah Hong Kong sekali lagi menunjukkan keterlibatannya dengan pengusiran otonomi dan kebebasan rakyat Hong Kong oleh Partai Komunis Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying pekan lalu menerbitkan pernyataan yang menyangkal tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur. Wang Webin, pejabat kementerian lainnya, pekan lalu mengutuk baik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kandidat oposisi Joe Biden karena mengangkat Cina dalam debat Presiden Amerika Serikat. Kami dengan tegas menentang kandidat Presiden Amerika Serikat yang menyeret Cina ke dalam pemilihan mereka. Seperti yang dibuktikan oleh fakta, tuduhan Amerika Serikat terhadap Cina tidak berdasar, kata Wang. Peringatan Vietnam, Tiongkok kirim kapal mata-mata ke Laut Cina Selatan. Tiongkok dilaporkan telah mengirim kapal mata-mata ke kawasan sengketa Laut Cina Selatan sebagai peringatan untuk Vietnam. Data pelacakan kapal mengungkapkan Beijing mengerahkan kapal survei mata-mata kontroversial yang dikawal oleh penjaga pantai pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Pengiriman kapal itu terjadi ketika perselisihan di perairan yang disengketakan terus memanas. Dikutip pikiranrakyat.com dari Express, Tiongkok sering menyebarkan kapal mata-mata kontroversial itu ke perairan yang diklaim oleh negara lain di Laut Cina Selatan untuk memantau saingan serta untuk tujuan militer. Pengiriman kapal itu menjadi tindakan yang ditafsirkan sebagai penegasan klaim Tiongkok atas hak historis di hampir seluruh Laut Cina Selatan. Kondisi ini terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bersiap untuk mengunjungi Vietnam minggu depan, negara yang dipandang Beijing sebagai saingan strategis. Data pengiriman mengungkapkan kapal survei Xi'an 1 dan kapal penelitian berangkat dari Teluk Haikou di Provinsi Hainan, Cina pada hari Senin 12 Oktober 2020. Kapal itu kemudian muncul dalam jarak 70 mil laut dari Provinsi Quang Ngai, Vietnam pada hari Selasa. Sementara pada Rabu pagi, kapal itu berada 78 mil laut di lepas pantai Provinsi Binh Dinh Ha di pantai tengah Vietnam. Tindakan tersebut membuat Vietnam waspada dan mengirim 5 kapal yang dioperasikan oleh Badan Penegakan Hukum Maritim Vietnam untuk memantau kedua kapal tersebut saat mendekati perairan negaranya. Menjelang kunjungan Jepang ke Vietnam, PM Suga yang menggantikan Shinzo Abe bulan lalu menelpon PM Vietnam Nguyen Quan Phuc. Jepang akan bekerja dengan berbagai negara untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Kato Katsunobu, yang mengungkapkan tentang panggilan telepon tersebut.